Pembukaan sidang Jemaat GKI ini Fulendri ke-18. Fulendiau Hemayau. 4 November 2023. Anggota jemaat, saya bicara beliau soal barang itu, kuburan almarhum orang yang bawa Injil ke tempat ini, kenapa tidak ditutup? Kita ada di dalam. Kalau boleh itu diprogramkan, masukkan. Ditutup terus. Harus ada atapnya. Ya, itu yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Buat program yang inti saja, yang inti, kemudian yang urgent itu bisa dilaksanakan di tahun besok itu. Silakan dibawa masuk ke dalam musrembang tingkat kampung, kemudian kita plotkan dia di dalam APBK kampung. Ya, kalau soal tema tadi saya sudah bicara, jadi tidak usah bicara banyak ya. Tidak usah bicara banyak. Jadi yang penting oleh panitia, ya toh, jangan ada perkelahian, jangan ada pertentangan. Saya bukan orang datang dari luar, saya orang sini. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau pertentangan. Dengan berharap kepada Tuhan, Tuhan memberi program menjadi sukses. Saya ada dua bahasa, dua kata. Terus dulu gini. Tapi bila contoh begini, ini saya apa? Ya, kita perusahaan kita naik pun pernah jadi majelis kita bawa orang. Ya. Kita ini aksi spontan 7.500.000 rupiah. 2. Pembersihan jalan dengan total 5 juta rupiah. 3. Penjualan ikan mujair 1 juta rupiah. Pembersihan halaman rumah Bapak Kein Palo 1 juta rupiah. Kedua, Bapak Agus Kubia 1 juta rupiah. Yang kelima, donatur Bapak Insinyur Adolf Yogo 5 juta rupiah. Kedua, Bapak Jenry Taime 1 juta rupiah. Total keseluruhannya 23.100.000 rupiah. Menyatukan, menghimpunkan, mempertemukan hari ini. Ya, kami juga menyampaikan apresiasi terima kasih dan kami kasihi hamba Tuhan yang hari ini telah memimpin ibadah pembukaan. Hambanya Ibu Pendeta Barbalina Mehwe. Ya, pertama-tama kita mengucap syukur karena kasihnya menolong kita, menyanggupkan dan memampukan mengelola kehidupan di tahun 2023 yang mana secara kelembagaan GKI tahun ini adalah merupakan tahun pembaruan. Adapun artian pembaruan itu adalah lebih menitik beratkan pada implementasi seluruh hasil keputusan sidang sinode 18 Waropen ataupun dampak dari keputusan itu ataupun aplikasi dari keputusan itu di jemaat-jemaat boleh kita lihat mulai dari penertiban seluruh perangkat pelayanan. Kita ambil contoh di posisi altar yang lalunya ada Alkitab. Alkitab telah ditempatkan pada tempatnya yaitu mimbar utama sebagai tempat pemberitaan firman. Demikian juga dengan pengelolaan nuansa lilin. Kita sudah dipandukan dengan tempat yang disebut Imanora. Jadi seluruh pelayanan yang berlangsung di dalam gereja, lilin kita berjumlah 7, mau ibadah apapun itu yang dituntun ya, termasuk penyeragaman pembacaan dan juga penyeragaman dengan tata-tata ibadah. Itu salah satu bentuk dari implementasi hasil keputusan sidang sinode 18 Waropen. Demikian halnya
Di dalam penerapan ini kita harus akui masih banyak ada penyelarasan dan penyesuaian. Karena ini masa transisi, berarti masih banyak hal yang masih ingat pola lama dan pola baru. Tetapi pada kesempatan ini kami mengajak untuk sebisa mungkin lebih banyak kita melihat, jangan selalu melirik kaca spion. Karena istilah kaca spion ini kan melihat ke depan tapi yang dilihat di belakang. Itu yang kita harapkan. Demikian halnya di dalam bidang kemitraan, kita gereja tidak bisa berjalan sendiri. Kita akan berjalan bersama dengan pihak pemerintah, bisa jalan dengan pihak adat, maka bangunlah kemitraan itu bersama untuk kebaikan hidup berjemaat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai undangan, mari kita memperhatikan, karena duduknya kita hari ini di tempat ini menjadi tanda dan bukti bahwa kita mencintai keberadaan kita di tempat ini dan kita mau ada perubahan akan ke arah yang lebih baik. Ini dapat kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Onomi, Remai. Selanjutnya kita akan masuk di selaku Sekretaris Klasis GKI Sentani. Atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Sentani, pada hari ini Sabtu 4 November 2023 membuka dengan resmi pelaksanaan sidang jemaat ke-18 GKI Indri Bulende dengan pertolongan Tuhan dan menyebut atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sidang jemaat 18 GKI Indri Bulende dibuka dengan resmi. Baik, sebagai tanda kesetiaan kita akan mengikuti pelaksanaan sidang jemaat ke-18 baik sebagai peserta, maka kami menyematkan menggunakan tanda peserta ini baiklah sebagai bukti bahwa kita tunduk dan taat dan mengikuti ketentuan di dalam pelaksanaan sidang jemaat ini. Tuhan memberkati pelaksanaan sidang jemaat sebagai peserta sidang. Kami mempercayakan sidang jemaat ke-18 GKI Indri Bulende dipimpin oleh Majelis Jemaat dalam hal pelaksanaan jemaat, dan kami menyerahkan palu sidang sebagai alat kelengkapan sidang jemaat. Diharapkan penggunaan palu sidang ini digunakan sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kegiatan Papua di dalam memutuskan dan menetapkan segala yang diputuskan tetapkan pada sidang jemaat 18. Berharap dalam keputusan ketetapan pada hari ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat dan berkat dalam kehidupan baik berjemaat, berkampung, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Tuhan menuntun menyertai jalannya sidang jemaat dan berhikmat untuk hamba-hambanya memimpin sidang jemaat ke-18 tahun 2023.